Sudah siap, Pak? Udah ready, Pak? Ya, Oke, baik. Waktu ya, dan semuanya dipersilahkan, Pak. Silakan. ya. Shalom semuanya. Selamat pagi ya. Senang sekali bisa sharing firman di CCM ini. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Bro Ensi semua ya, bersama seluruh keluarga. Menerima kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Nah, hari ini saya akan sharing tentang kedatangan Tuhan. Kita akan belajar tentang kedatangan Tuhan, karena di luar sana ini banyak sekali hal yang membingungkan tentang kedatangan Tuhan, dan eh, juga kita kadang-kadang orang Kristen tahu ya, waktu bangsa Israel eh, menantikan Mesias yang sebenarnya sudah datang, mereka masih menantikan Mesias. Mereka pikir belum datang. Nah, demikian juga banyak orang Kristen sekarang kan menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Apakah betul? Nah, hari ini kita akan mempelajari kedatangan Tuhan ke dunia. Ya, kita akan belajar tentang kedatangan Tuhan ke dunia, kedatangan Tuhan ke hati orang percaya, dan apakah ada kedatangan kedua atau kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus. Yang berikutnya, yang terakhir adalah apakah yang dimaksud kedatangan Tuhan di Matius 24 ayat 1 sampai 3 ya. Nah, kita akan mulai yang pertama dulu ya. Yesus telah datang ke dunia. Yesus telah datang ke dunia. Hampir ya seluruh dunia pada bulan Desember itu merayakan Natal yang merupakan peringatan kedatangan Tuhan Yesus di dunia. Nah, Yesus adalah Tuhan yang menjadi anak manusia, dilahirkan oleh seorang perawan tanpa dosa dan dikandung dari Roh Kudus. Yesus telah datang ke dunia dengan cara yang ajaib, yaitu dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh seorang perawan. Ini hal yang luar biasa ya, ajaib ya. Kelahiran Yesus Kristus itu adalah dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh seorang perawan. Nah, di Matius 1 ayat 22 sampai 23 dikatakan, semua ini terjadi supaya digenapilah apa yang telah difirmankan oleh Tuhan melalui seorang nabi yang mengatakan, lihatlah, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Nah, Matius 1 ayat 23 ini ada juga di nubuatan di Yesaya 7 ayat 14 ya. Jadi kata-kata lihatlah seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra dan mereka akan menamai dia Immanuel yang artinya Tuhan beserta kita, itu juga ada di Yesaya 7 ayat 14. Nah, kedatangan Yesus ke dunia dengan kelahirannya oleh perawan Maria di Bethlehem merupakan peristiwa yang luar biasa. Namun juga sangat penting adalah kabar baik di Matius 1 ayat 23 menyatakan kedatangan Yesus di dalam diri orang percaya, kedatangan Yesus di dalam hati orang percaya, di mana Tuhan Yesus menjadi Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan bersatu dengan kita orang percaya. Jadi banyak orang peringatan Natal itu hanya peringatan kedatangan Yesus di dunia aja, di kelahiran Yesus di dunia. Padahal juga lebih penting lagi adalah kedatangan Yesus di dalam diri setiap orang percaya, di dalam hati orang percaya. Itulah sebetulnya makna yang terdalam daripada peringatan perayaan Natal. Bukan hanya kelahiran Yesus di dunia, tapi kelahiran Yesus di hati orang percaya atau di dalam diri orang percaya, karena di sini disebutkan Immanuel. Nah, ini sering tidak disinggung tentang Immanuel yang artinya Tuhan beserta kita. Tuhan bersatu dengan kita orang percaya. Nah, yang kedua adalah kedatangan Yesus Kristus di dalam diri orang percaya ya. Kedatangan Yesus Kristus di dalam hati orang percaya. Immanuel itu berarti Tuhan beserta kita. Tuhan bersatu dengan kita orang percaya. Bagaimana sih Tuhan beserta kita atau bersatu dengan kita? Bagaimana? Apakah secara fisik? Ya tentu tidak. Ya, tentu tidak secara fisik. Ya,
Tuhan adalah roh. Ya. Yohanes 4 ayat 24 berkata, Tuhan itu roh, dan mereka yang menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Di 2 Korintus 3:17 mengatakan Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Ya. Terus 1 Korintus 15 ayat 45 berkata demikian juga, demikian telah tertulis, manusia pertama yaitu Adam telah menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Nah, ini penting, poin penting ya, bahwa Tuhan itu adalah roh. Dan Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus, menjadi roh yang menghidupkan. Jadi banyak orang tidak mengerti waktu Yesus mati, bangkitnya itu adalah roh yang menghidupkan. Tuhan Yesus datang ke dunia melalui perawan Maria dikandung Roh Kudus menjadi anak manusia, kemudian dia mati, ya, bangkitnya adalah roh. Kembali ke wujud semula adalah roh yang menghidupkan. Karena itu untuk membuktikan dia bangkit, dia menampakkan diri ke murid-muridnya. Nanti kita bahas ya di bawah ya. Nah, jadi intinya adalah Tuhan itu adalah roh. Adam yang terakhir, Kristus adalah roh yang menghidupkan. Nah, di 1 Korintus 15 ayat 22 sampai 23, sebab sebagaimana semua orang mati di dalam Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan di dalam Kristus, ya. Namun masing-masing sesuai dengan urutannya. Kristus sebagai buah sulung, kemudian mereka menjadi milik Kristus pada waktu kedatangannya. Nah, Kristus sebagai buah sulung, Kristus sebagai yang sulung, kemudian mereka menjadi milik Kristus pada waktu kedatangannya. Kenapa kebangkitan Kristus itu disebut yang sulung atau buah sulung? Karena satu-satunya orang yang mati dan bangkit tidak mati lagi. Sebelum Yesus ada orang yang bangkit dari kematian. Waktu itu ada orang mati dilemparkan ke sebelah kuburnya Elisa dan kena tulang Elisa, kemudian bangkit. Orang mati itu bangkit. Tapi dia mati lagi. Nah, tidak yang sulung, tapi Yesus Kristus kenapa disebut yang sulung, buah sulung, karena setelah mati dan bangkit tidak mati lagi. Sebelum Yesus ada yang mati bangkit, tapi dia mati lagi. Tapi kok Kristus adalah yang sulung, buah sulung, karena mati dan bangkit tidak mati lagi, hidup selama-lamanya. Kemudian dikatakan Kristus sebagai buah sulung, kemudian mereka yang menjadi milik Kristus pada waktu kedatangannya. Nah, kata kedatangannya ini bahasa Yunani ini ada parousia. Parousia yang artinya adalah kehadiran, kedatangan. Jadi waktu kita terima Yesus Kristus, ya, kita mengalami kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Kita kan sudah dibangkitkan, dihidupkan pada waktu kedatangannya, kehadirannya dalam diri kita, dalam hati kita, yaitu pada waktu kita lahir baru, yaitu percaya pada Yesus Kristus Tuhan itu kita lahir baru, maka Yesus datang, kehadirannya hadir dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam diri kita. Dia yang roh itu hadir di dalam diri kita. Kita di dalam dia di dalam kita. Jadi kita sudah menerima kedatangannya, maka kita menjadi milik Kristus. Pada waktu kita percaya Yesus lahir baru, Kristus datang dalam hati kita dan diri kita, kita menjadi milik Kristus pada waktu kedatangannya. Dan ini sudah terjadi, ya, Bro Ensis ya. Bro Ensis semua di sini sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan sudah lahir baru, maka sudah menjadi milik Kristus. Yesus Kristus sudah datang dalam diri kita, dalam hati kita, ya. Nah, 1 Korintus 6 ayat 17 berkata, tetapi orang yang bersatu dengan Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jadi kita sudah menjadi satu roh dengan dia. Kita yang menerima dia, percaya pada dia, itu sudah bersatu dengan Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Sesuai dengan 1 Korintus 6 ayat 17. Nah, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus
yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas, dibayar lunas. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Ini saya pakai IMB ya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus ya? Kita ini rumah Roh Kudus dan kita itu menjadi milik Tuhan ya. Kita milik Tuhan. Kita yang sudah lahir baru sudah menjadi milik Tuhan, milik Kristus ya. Nah, di Kolose 1 ayat 25 sampai 28 berkata, "Aku telah menjadi seorang pelayan jemaat untuk meneruskan firman Elohim padamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari masa ke masa dan dari generasi ke generasi, tetapi yang sekarang telah dinyatakan pada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Elohim ingin memberitahukan kekayaan dan kemuliaan rahasia itu di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, yaitu Kristus ada di dalam kamu, Christ in you." Ya, ini sudah betul ya. Kristus ada di dalam kamu. Di terjemahan baru itu kurang tepat ya. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Ini yang tepat adalah Kristus ada di dalam kamu, Christ in you. Ini IMB ya. Kalau 1 ayat 27 IMB, Kristus ada di dalam kamu yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan dengan memperingatkan dan mengajar setiap orang dalam segala hikmat supaya kami dapat membawa setiap orang menjadi sempurna dalam Kristus Yesus. Jadi rahasia yang disembunyikan bukan 1 tahun, 2 tahun, bukan 3 tahun, bukan 10 tahun, tapi dari masa ke masa, dari abad ke abad ya, dari generasi ke generasi itu adalah Kristus di dalam kita, orang percaya. Ini rahasianya itu Kristus ada di dalam kita, orang percaya. Kristus ada di dalam kamu, Christ in you, Christ in me, Christ in us. Kristus ada di dalam kamu, Kristus ada di dalam diri saya, Kristus ada di dalam kita. Ini rahasia yang disembunyikan berabad-abad ya, di mana di masa lalu di Perjanjian Lama tidak diwahyukan, tidak dinyatakan ya kepada orang-orang kudusnya. Dan sekarang setelah salib hal itu dinyatakan. Inilah rahasia Tuhan yang begitu maha besar, maha kudus, maha segalanya mau tinggal di dalam kita. Itu wow sekali. Ini rahasia yang disembunyikan dan dibukakan oleh pewahyuan Rasul Paulus, ditulis di Kolose 1 ayat 27 ini. Ini luar biasa sekali. Rahasia yang disembunyikan dari masa ke masa dan dari generasi ke generasi. Bukan Kristus ada di tengah-tengah kamu. Itu enggak wow. Yang luar biasa itu Kristus ada di dalam kita. Christ in you, Christ in me, Christ in us. Wow, dahsyat ya. Jadi Kristus itu ada di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Kan dikatakan bahwa Kristus ada dalam kamu. Ayat 28-nya, supaya kami dapat membawa setiap orang menjadi sempurna dalam Kristus Yesus. Kita juga ada di dalam Kristus Yesus. Ya, Kristus di dalam kita ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Bagaimana kita ada di dalam Kristus? Ada 1 Korintus 1 ayat 30 mengatakan Bapa yang membuat kita ada di dalam Kristus. Jadi bukan usaha kita, bukan kekuatan kita. Waktu kita terima Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus ada di dalam kita juga ada di dalam Kristus. Bagaimana kita ada dalam Kristus? Bapa yang membuat kita berada dalam Kristus Yesus menurut 1 Korintus 1 ayat 30 ya. Nah, di Roma 8 ayat 9 sampai 11, kamu tidak hidup menurut kedagingan, melainkan menurut roh. Kamu tidak hidup menurut kedagingan, melainkan menurut roh. Jika memang roh Tuhan tinggal di dalam kamu. Tetapi jika seseorang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya. Jadi yang milik Kristus itu ada yang memiliki roh Kristus. Kita sudah menjadi milik Kristus, maka kita memiliki roh Kristus. Roh Kristus di dalam kita di dalam Dia. Ya. Jika Kristus ada di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh memang hidup karena kebenaran. Namun jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari kematian berdiam di dalam kamu, maka Dia yang telah membangkitkan Kristus dari kematian juga akan menghidupkan tubuhmu yang fana melalui rohnya yang berdiam di dalam kamu. Wow, dahsyat ya Bro and Sis ya. Bahwa rohnya Dia itu ada di dalam kita dan membuat kita itu hidup ya. Dahsyat ya Bro and Sis ya. Nah,
Kita ini sudah menjadi milik Kristus karena Roh Kristus di dalam kita. Roh Kristus sudah datang, sudah hadir dalam diri kita. Kita di dalam Dia, Dia di dalam kita. Kita bersatu dengan Roh Kristus. Itulah Emmanuel, Tuhan beserta kita, ya. Dia di dalam kita di dalam Dia. Emmanuel, dimanapun kita berada, Dia berada, ya. Emmanuel, Tuhan beserta kita. Nah, 2 Petrus 1 ayat 16. Sebab ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, kami tidak mengikuti mitos-mitos yang direkayasa, malahan kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Nah, tadi dikatakan kedatangan ini adalah bahasa Yunani itu parousia, artinya kehadiran, kedatangan. Jadi surat 2 Petrus ini ditulis kira-kira pada tahun 66 sampai 68 Masehi, ya. Petrus bersaksi atas kuasa dan kedatangan, kehadiran atau parousia Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi ini Petrus itu saksi mata kedatangan Tuhan di dalam kehidupannya, parousia, kedatangan Tuhan di dalam hidup Petrus itu dia saksi matanya. Petrus sudah mengalami, ini sudah terjadi bagi Petrus menulis ini. Dia sudah mengalami kedatangan Tuhan, kehadiran Tuhan, parousia Tuhan di dalam kehidupannya, ya. Jadi Yesus sudah datang dalam diri Petrus, di dalam diri kita orang percaya. Yang ketiga, ya, kedatangan Tuhan kembali, ya. Yang ketiga, kedatangan Tuhan kembali. Bangsa Israel itu tidak menyadari bahwa Mesias yang ditunggu-tunggu kedatangannya telah datang ke dunia. Di mana Yesus telah lahir di Bethlehem dari seorang perawan Maria. Ya. Bangsa Israel keliru besar dengan menantikan Mesias yang sebenarnya sudah datang. Demikian juga dengan orang-orang Kristen di masa kini, ya. Walaupun percaya bahwa Mesias yaitu Tuhan Yesus Kristus telah datang ke dunia, namun masih menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali. Apakah benar bahwa kita perlu menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali? Ini suatu pertanyaan yang perlu kita gali bersama, ya. Apakah benar bahwa kita perlu menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali, ya? Nah, kita ini perlu menelaah nih kitab Yohanes pasal 14, ya. By the way, ya, Bro and Sis, ya, tidak ada kata-kata kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Adanya kedatangan Tuhan Yesus kembali, ya. Ini ada di Yohanes 14, ya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, ya. IMB nih, IMB. Janganlah gelisah hatimu, sebagaimana engkau percaya kepada Elohim, percayalah juga kepadaku. Ya. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Jika aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali untuk membawa kamu kepadaku, kepada Yesus Kristus, pada Yesus Kristus padaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Sekali lagi, ya, yang ayat 3, jika aku pergi, jika Yesus pergi dan menyediakan tempat bagimu, maka aku, Yesus, akan datang kembali. Nah, kata-kata datang kembali itu ada di Yohanes 14. Nggak ada akan datang kedua kali, nggak ada. Adanya aku akan datang kembali. Coba Bro and Sis cek dari Alkitab, ya. Apakah ada kata-kata kedatangan kedua kali? Nggak ada. Adanya aku akan datang kembali. Dan itu hanya ada di Yohanes 14. Untuk membawa kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Ya. Rumah Bapa itu adalah di tempat Yesus berada, kamu pun berada. Nah, oke, ini sudah dibahas, ya, di waktu yang lain, ya. Oke, kemanakah Yesus pergi? Nah, kemanakah Yesus pergi? Yesus pergi kepada Bapa. Ini penting sekali.
Yesus yang anak manusia yang masih ngomong ini, masih hidupnya sebagai manusia, pergi kepada Bapa yang roh. Ya, Bapa itu roh, Tuhan itu adalah roh. Ya, Yesus yang menjadi anak manusia itu akan pergi kepada Bapa. Melalui apa? Melalui kematiannya disalib dan dia bangkit dan nanti terangkat kepada Bapa. Terangkat kepada Bapa dia perginya. Ya, ini penting ya. Pergi kepada Bapa, tapi melalui kematian disalib dan kebangkitannya dia berupa roh. Karena Bapa itu roh, ya. Nah, Yohanes 13 ayat 1 ya. Ini ayat-ayat menyatakan Yesus perginya kepada Bapa, ya. Sebelum perayaan Paskah, Yohanes 13 ayat 1. Sebelum perayaan Paskah, Yesus mengetahui bahwa waktunya telah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Dia telah mengasihi miliknya yang ada di dunia dan dia mengasihinya sampai selama-lamanya. Jadi pergi dari dunia ini kepada Bapa. Yesus yang masih menjadi anak manusia itu, yang menjadi manusia itu, pergi kepada Bapa, pergi dari dunia kepada Bapa. Pergi dari dunia ini, dunia tadi nanti dia akan melihat, artinya dia mengalami kematian, disalib, dan bangkit, dan kemudian terangkat, pergi pada Bapa. Itu ceritanya, Bro Yesus ya. Nah, Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Bahkan ia akan melakukan yang lebih besar daripada itu, karena aku pergi kepada Bapakku. Sekali lagi ya, diulang lagi, pergi kepada Bapa. Juga di Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar aku berkata, aku pergi dan akan datang kembali kepadamu. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan bersuka cita karena aku berkata, aku pergi kepada Bapa sebab Bapa lebih besar daripada aku. Jadi Yesus itu perginya kepada Bapa, tapi harus melalui kematiannya disalib dulu. Dia pergi kepada Bapa, tapi harus mati dulu disalib, kemudian bangkit, terangkat, dia pergi kepada Bapa. Begitu, Francis, ya. Nah, Yohanes 14 ayat 3. Saya ulang kembali Yohanes 14 ayat 3. Jika aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali untuk membawa kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Yesus berjanji untuk pergi kepada Bapa dan datang kembali kepada murid-muridnya. Ya. Nah, kita lihat berikutnya Yohanes 14 ayat 16 sampai 20. Aku akan meminta kepada Bapa, dan dia akan mengaruniakan padamu penghibur yang lain supaya dia tinggal bersama kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran, yang dunia tidak dapat menerimanya, karena dunia tidak melihat dia, juga tidak mengenalnya. Ini dunia ini, orang-orang yang hidup di dunia itu pada masa itu tidak melihat dia, ya nantinya ya. Dunia tidak melihat roh kebenaran karena berupa roh ya. Namun kamu mengenalnya karena dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Jadi roh kebenaran itu, Roh Kudus itu tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Ini akan karena pada masa itu Yesus masih ada hidup di dunia, belum mati dan belum bangkit dan belum tercurah Pantekosta ya, Pentakosta ya, kisah 2 ya. Jadi ini tuh akan berada dalam kamu. Jadi ini akan berada itu untuk masa itu, tapi sekarang sudah terjadi untuk mereka murid-muridnya ya. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kepada kamu. Jadi Tuhan Yesus itu tidak akan meninggalkan murid-muridnya ini. Ini kan lagi bicara sama murid-muridnya di masa itu, ya. Begitu sangat mengasihinya hati Tuhan ke murid-muridnya ya.
ke orang-orang yang percaya kepada dia di masa itu, dia berjanji, aku nggak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kepadamu. Jadi begitu sangat mengasihinya, Yesus berjanji akan datang kembali kepada murid-muridnya. Di masa itu dia akan datang kembali begitu. Sangat menyedihkan, Bro and Sis, kalau hidup di dunia ini sendirian. Sangat menyedihkan, sangat mengerikan kalau hidup sendirian di dunia ini. Dan Tuhan tahu itu. Dia nggak ingin murid-muridnya itu sedih, menderita, mengerikan hidup sendirian. Dia berjanji, aku nggak mau meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepada kamu. Aku akan datang kembali. Aku akan datang kepada kamu. Jadi ini begitu sangat mengasihinya. Tuhan Yesus Kristus itu nggak mau meninggalkan murid-muridnya dan kita sekarang ya juga sebagai yatim piatu, dia akan datang. Tapi untuk konteks ini untuk murid-muridnya. Ayat 19, tinggal beberapa saat lagi dan dunia tidak akan melihatku, tetapi kamu melihat aku. Jadi waktu bicara ini Yesus belum mati dan bangkit. Tapi perkataan ini tinggal beberapa saat lagi ini, setelah dia bicara begini, nggak berapa lama lagi Yesus mati disalib dan kemudian dia bangkit. Francis, tinggal beberapa saat lagi dan dunia tidak akan melihatku, tetapi kamu melihat aku. Karena aku hidup, kamu pun akan hidup. Nah, dikatakan ya, dunia tidak akan melihatku karena dia mati disalib. Nah, kemudian bangkit. Tetapi kamu melihat aku, murid-muridnya itu akan melihat Tuhan. Bagaimana Tuhan yang bangkitnya roh berupa roh yang menghidupkan itu bisa kelihatan oleh murid-muridnya. Maka Tuhan menampakkan diri supaya murid-muridnya itu melihat. Dengan mata jasmani, dia bisa melihat Yesus yang bangkit, yang berupa roh yang menghidupkan itu, dia menampakkan dirinya supaya supaya bisa dilihat oleh murid-muridnya. Kamu melihat aku, itu dengan mata jasmaninya. Karena aku hidup, kamu pun akan hidup. Begitu, Francis ya. Ayat 19, tinggal beberapa saat lagi dan dunia tidak akan melihatku, tetapi kamu melihat aku karena aku hidup, kamu pun akan hidup. Pada waktu itu kamu akan mengetahui bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya. Nah, kita akan melihat juga di Yohanes 14 ayat 28 sampai 29 ya. Kamu telah mendengar aku berkata, aku pergi dan akan datang kembali kepadamu. Ini ditekankan lagi ya, Yesus kepada murid-muridnya yang mendengarkan di masa itu ya, bukan di masa sekarang, di masa itu. Aku pergi dan akan datang kembali kepadamu. Ini janji Tuhan di masa itu ke murid-muridnya akan datang kembali ya kepadamu. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan bersuka cita karena aku berkata, aku pergi kepada Bapa sebab Bapa lebih besar daripada aku. Jadi Yesus tuh ngomong, dia pergi pada Bapa dan akan datang kembali kepada murid-muridnya. Dan kalau murid-muridnya mendengar ini tuh dia bersuka cita. Kenapa? Karena waktu dia pergi ke Bapa itu sudah menjadi roh dan datang kembali berupa roh yang akan bersama-sama murid-muridnya, tidak meninggalkan murid-muridnya sebagai yatim piatu menjalani hidup di dunia ini. Itulah jadi Tuhan itu datang kembalinya itu berupa roh supaya dia bisa masuk ke murid-muridnya begitu. Nah, sebentar ya. Yesus berjanji ya tidak akan meninggalkan murid-muridnya sebagai yatim piatu. Yesus berjanji akan datang kembali setelah pergi kepada Bapa. Artinya setelah mengalami kematian di salib, lalu bangkit dari kematian, dan menampakkan diri ke murid-muridnya, kemudian terangkat, pergi kepada Bapa, dan datang kembali kepada murid-muridnya. Begitu, Francis. Nah, tadi kan Yohanes 14 ayat 9 berkata gini, tinggal beberapa saat lagi dan dunia tidak akan melihatku, tetapi kamu melihat aku. Karena aku hidup, kamu pun akan hidup. Nah, sejak Yesus berkata tinggal beberapa saat lagi, maka tidak lama kemudian Yesus disalib
mengalami kematian sehingga dunia tidak melihat dia. Namun murid-muridnya melihat dia sebab Yesus bangkit, Yesus hidup dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus bangkitnya berupa roh yang menghidupkan, kemudian tapi roh yang menghidupkan itu perlu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Karena itu waktu menampakkan diri ke Maria Magdalena di tempat kuburan Yesus waktu itu, Maria Magdalena melihatnya, ngertinya itu adalah tukang kebun. Bayangkan, Bro Ensis, sudah sekian lama bergaul dengan Yesus ya, mungkin ditinggal kan 3 hari ya, atau anggaplah 5 hari atau seminggu nggak ketemu Yesus karena Yesus mati dan bangkit ya, itu kurang lebih kan harusnya 3 hari. Udah bergaul sekian tahun tidak ketemu 3 sampai 7 hari, anggaplah 5 hari lah. Itu mereka tidak mengenal Yesus yang menampakkan diri. Maria waktu Yesus menampakkan diri begitu dikiranya tukang kebun, tapi waktu Yesus bicara Maria, langsung Maria mengenal itu Yesus Kristus yang menampakkan diri. Kemudian Yesus Kristus sudah menampakkan diri pada 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus. Murid-muridnya awalnya tidak tahu itu Yesus Kristus, tapi setelah mengadakan perjamuan Tuhan, mereka kemudian menyadari itu Yesus Kristus. Begitu, Bro and Sis ya. Nah, kita akan lihat ya Kisah 1 ayat 3-11. Sesudah dia menderita, dia menunjukkan melalui banyak tanda bahwa dia hidup dengan menampakkan diri selama 40 hari kepada mereka dan berbicara tentang kerajaan Elohim. Ketika berkumpul bersama, dia menyuruh mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem, tetapi menunggu janji Bapa seperti yang dikatakannya. Kamu telah mendengar dariku bahwa Yohanes membaptis dalam air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dalam Roh Kudus. Ketika berkumpul bersama, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, akankah engkau mendirikan kembali kerajaan bagi Israel sekarang? Dia menjawab, bukanlah hakmu untuk mengetahui waktu dan saat yang ditetapkan oleh Bapa atas wewenangnya sendiri. Namun kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Setelah mengatakan hal itu, terangkatlah dia di depan mata mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Sementara mereka terpana memandang ke langit, saat dia naik, tampaklah 2 malaikat dengan pakaian putih berdiri di dekat mereka dan berkata, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu terpana memandang ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, di hadapanmu dia akan datang kembali dengan cara seperti yang kamu lihat saat dia naik ke surga. Nah, Bro and Sis ya, ayat 10 mengatakan mereka terpana memandang ke langit. Ini bahasa Inggrisnya adalah heaven. Bahasa Yunani adalah oranos. Ya. Bahasa Yunani adalah heaven, itu oranos. Ya. Jadi langit ini sebenarnya surga. Ya. Heaven, surga. Oranos. Kemudian ayat 11, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu terpana memandang ke langit? Langit di sini sebenarnya heaven, oranos, ya. Yesus ini yang terangkat ke surga, itu tadi pakai langit, ini pakai ke surga, surga ya. Itu surga ini heaven, oranos, ya. Di hadapanmu, dia akan datang kembali dengan cara seperti yang kamu lihat saat dia naik ke surga, heaven, oranos. Jadi ini perhatikan orang-orang Galilea. Jadi Yesus itu berkata, malaikat itu berkata, Hei orang-orang Galilea ya. Kemudian langit, heaven, surga. Ini ada pengertian, Bro and Sis ya, bahwa Yesus yang terangkat ke surga, heaven, oranos itu, dia tadinya menampakkan diri ke murid-muridnya selama 40 hari, mengajarkan tentang kerajaan surga, itu dia terangkat ke surga. Surga itu lambang kembali kepada roh. Ya, penampakan dirinya itu
berubah menjadi roh. Surga itu ada Bapa, tempat Bapa. Pergi kepada surga pada Bapa. Bapa yang roh itu. Jadi Yesus itu terangkat ke surga itu roh yang menghidupkan, roh ya. Tadi dia menampakkan diri ini kembali ke surga, pergi pada Bapa, surga, Bapa itu surga, alam surgawi, itu roh ya. Itu roh. Nah, Yesus kan menyuruh murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem, tetapi menunggu janji Bapa mengenai baptisan dalam Roh Kudus. Kan di Matius 3 ayat 11 kan berkata bahwa sesungguhnya aku membaptiskan kamu dengan air untuk pertobatan, tetapi dia yang datang sudah aku lebih berkuasa daripada aku untuk membawakan kasutnya pun aku tidak layak. Dialah yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi Yesus Kristuslah yang membaptis roh dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, ini berkaitan dengan nanti Kisah Rasul 2 ya. Nah, tadi di Kisah 1 ayat 8-11 saya ulangi ya. Namun kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria bahkan sampai ke ujung bumi. Setelah mengatakan hal itu, terangkatlah dia di depan mata mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Sementara mereka terpana memandang ke langit, ke surga, oranos, saat dia naik, tampaklah dua malaikat dengan pakaian putih berdiri di dekat mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu terpana memandang ke langit, ke surga? Yesus ini yang terangkat ke surga di hadapanmu, dia akan datang kembali dengan cara seperti yang kamu lihat saat dia naik ke surga." Ya. Malaikat berkata kepada murid-murid Yesus yang disebut orang-orang Galilea, bahwa Yesus yang terangkat ke langit atau ke surga itu di hadapan mereka akan datang kembali dengan cara yang sama. Begitu. Nah, orang-orang Galilea ini adalah murid-murid Yesus ya. Itu ada di Matius 17 ya, bahwa orang-orang Galilea itu murid-murid Yesus. Matius 17 ayat 22 sampai 23. Sementara mereka tinggal di Galilea, Yesus berkata pada mereka, "Anak manusia akan segera diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuhnya, tetapi pada hari ketiga dia akan dibangkitkan." Maka mereka sangat sedih. Jadi mereka yang tinggal di Galilea, ini murid-murid Yesus ya, orang-orang Galilea ya, di Matius 17 ya. Nah, sewaktu Yesus bangkit adalah berupa roh ya. Namun Yesus harus menampakkan diri supaya murid-muridnya percaya bahwa dia bangkit dan hidup. Sesungguhnya wujud dari Yesus sebelum lahir di dunia dan setelah kebangkitannya berupa roh. Ya. Nah, itu kan tadi kita udah baca di 1 Korintus 15 ayat 45. Demikian telah tertulis, manusia pertama yaitu Adam telah menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang terakhir yaitu Yesus Kristus menjadi roh yang menghidupkan. Yesus Kristus kembali pada wujud aslinya yang adalah roh yang menghidupkan. Roh yang menghidupkan ini juga adalah Roh Kudus, Roh Kristus. Nah, di Kisah 2 kan ayat 1-11 itu hari Pentakosta ya. Kisah 2 ayat 1-11. Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul bersama-sama di satu tempat. Tiba-tiba terdengar suatu bunyi dari langit. Ini langit itu heaven, surga ya. Tiba-tiba terdengar suatu bunyi dari surga. Seperti angin kencang menderu dan memenuhi seluruh rumah ibadat, memenuhi seluruh rumah tempat mereka yang sedang duduk. Saya ulangi ya. Tiba-tiba terdengarlah suatu bunyi dari surga, langit, seperti angin kencang menderu dan memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang duduk. Maka tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Dan mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Lalu mereka mulai berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda menurut apa yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengucapkannya. Ketika itu banyak orang Yahudi yang saleh dari berbagai negeri sedang berada di Yerusalem. Ketika bunyi itu terdengar, kumpulan orang banyak itu datang dan bingung.
karena mereka mendengar setiap orang sedang berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Mereka semua takjub dan kagum sambil berkata seorang terhadap yang lain, "Lihatlah, bukankah mereka yang berbicara ini semua adalah orang-orang Galilea? Bagaimana mungkin kita mendengar mereka dapat berbicara dalam bahasa negeri asal kita masing-masing, yaitu orang-orang Partia dan Media dan Elam dan yang tinggal di Mesopotamia dan Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan wilayah-wilayah Libya yang berdekatan dengan Kirene dan para pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang lain penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang-orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing, perkara-perkara ajaib yang dilakukan Elohim." Nah, pada hari Pentakosta, setelah 10 hari Yesus terangkat, pergi kepada Bapa, Yesus menggenapi janjinya untuk tidak meninggalkan murid-muridnya sebagai yatim piatu dengan turunnya Roh Kudus dari langit memenuhi murid-muridnya, yaitu orang-orang Galilea tadi. Digenapilah janji kedatangan Yesus kembali kepada murid-muridnya dengan Yesus membaptis murid-muridnya dengan Roh Kudus yang adalah dirinya sendiri. Yesus telah datang ke dalam diri murid-muridnya dan orang yang percaya kepadanya. Jadi janji Tuhan Yesus ke murid-muridnya sudah digenapi, Bro and Sis, ya. Yesus tidak meninggalkan sebagai yatim piatu, ya. Yang terakhir, ya, yang keempat, Yesus Kristus telah datang di atas awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Matius 16 ayat 27 sampai 28. Sebab anak manusia akan segera datang dalam kemuliaan Bapaknya bersama para malaikatnya, dan kemudian dia akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ada beberapa orang yang sedang berdiri di sini yang sekali-kali tidak akan mengalami kematian sampai mereka melihat anak manusia datang dalam kerajaannya. Jadi ini ayat 27, ya, Matius 16 ayat 27, anak manusia akan segera datang dalam kemuliaan Bapa, ya. Dan ayat 28, ada beberapa orang yang sedang berdiri di sini yang sekali-kali tidak akan mengalami kematian sampai mereka melihat anak manusia datang dalam kerajaannya. Jadi ini ada waktunya, ya, Bro and Sis, ya. Kedatangan Tuhan anak manusia dalam kemuliaan Bapa itu ada waktunya. Orang-orang yang berdiri di situ itu tidak mengalami kematian. Jadi ini bukan nanti 2030, 2040, enggak. Sebab waktunya adalah orang yang sedang berdiri sini sekali-kali tidak akan mengalami kematian. Jadi di masa itu nanti di bawah ada angkatan generasi itu. Begitu, Bro and Sis. Yesus berkata bahwa generasi di mana Yesus sedang berbicara tersebut mengalami kedatangan Yesus dalam kemuliaan Bapa, dan sejak itu Raja Yesus mulai nyata dalam kerajaannya di dunia ini. Karena bait suci secara fisik di Yerusalem hancur pada tahun 70 Masehi, dan Raja Yesus bertata di bait suci orang-orang yang percaya kepadanya. Begitu, Bro and Sis, ya. Nah, kita akan melihat di Matius 24, ya, ayat 1 sampai 3. Setelah Yesus keluar dari bait suci, murid-muridnya menghampirinya untuk menunjukkan bangunan bait suci itu kepadanya. Namun Yesus berkata kepada mereka, "Adakah kamu melihat semuanya ini? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sekali-kali tidak ada satu batu di sini akan dibiarkan di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan sementara dia duduk di atas Gunung Zaitun, datanglah para murid kepadanya secara tersendiri sambil berkata, "Katakanlah pada kami, bila manakah hal itu akan terjadi, dan apa tanda kedatanganmu dan akhir zaman itu?" Nah, jadi orang Israel itu sangat mengagumi bait sucinya zaman itu. Mereka sangat berbangga banget sama bait suci di zamannya Yesus hidup itu. Nah,
Tapi Yesus waktu keluar dari bait suci berkata, nanti di atas batu bait suci itu tidak ada batu yang lain, artinya akan diruntuhkan. Dan murid-muridnya tuh kaget, orang yang mendengarkan kaget. Mereka bertanya, katakanlah pada kami, bila manakah hal itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu dan akhir zaman. Tanda kedatanganmu ini pakai kata kedatangan itu parousia, kehadiranmu, tanda kedatanganmu, parousia, dan akhir zaman itu. Ini akhir zaman ya, bukan kalau terjemahan baru itu kesudahan dunia. Itu kurang tepat ya. Dalam bahasa IMB-nya ini akhir zaman, Bro Insis ya, bukan kesudahan dunia. Nah, Matius 24 ini kalau Bro Insis pelajari juga, ada juga di Markus 13 ayat 4 dan Lukas 21 ayat 7. Ya. Di Markus 13 ayat 4, beritahukanlah kepada kami kapan semua itu akan terjadi. Apakah tandanya ketika semua itu digenapi? Di Lukas 21 ayat 7, mereka bertanya kepada Yesus, Guru, kapankah hal itu akan terjadi dan apakah tandanya bahwa hal itu akan segera terjadi? Jadi, baik Markus maupun Lukas tidak bicara tentang kedatangan Tuhan dan akhir zaman, tapi bicara tentang penghancuran bait suci Yerusalem. Baik Markus 13 maupun Lukas 21. Hanya di Matius saja yang mengatakan apa tanda kedatanganmu dan akhir zaman itu. Jadi Matius 24 ayat 3 ini menceritakan bahwa kehancuran bait suci Yerusalem itu adalah sama dengan kedatangan Tuhan dan akhir zaman. Ya, ini akhir zaman daripada hukum Taurat, ya, akhir zaman dari perjanjian lama, akhir zaman dari hukum Musa, begitu Bro Ensis, bukan kesudahan dunia, begitu, ya. Jadi ini itu adalah akhir zaman hukum Musa. Jadi waktu Yesus mati dan bangkit, banyak orang Israel yang belum percaya Yesus yang sudah datang sebagai Mesias ini, mereka masih memberi persembahan korban binatang ke bait sucinya. Jadi hukum Tauratnya masih mereka jalani karena mereka tidak percaya Mesias sudah bangkit, mati dan bangkit ya. Mesias sudah datang dan mati dan bangkit. Nah, orang Israel yang tidak percaya pada Yesus Kristus itu mereka masih menjalankan hukum Taurat. Dan sebelum Yesus mati dan bangkit ini, Yesus sudah bernubuat bahwa bait suci tempat mereka memberikan persembahan korban itu akan dihancurkan supaya hukum Taurat itu selesai, berhenti. Seharusnya kan pada waktu Yesus mati dan bangkit, maka disitulah mulainya perjanjian baru. Ya, perjanjian lama sudah berakhir. Tapi orang-orang Israel yang belum percaya Yesus itu sampai bait sucinya belum dihancurkan, mereka masih mempersembahkan korban menjalankan perjanjian lama. Dan akhirnya pada tahun 70 Masehi itu, maka terjadilah penghancuran bait suci sehingga perjanjian lama benar-benar tidak bisa mereka jalankan. Begitu Bro Ensis, bagi orang yang belum percaya Yesus waktu itu, orang Israel. Nah, kedatangan dalam bahasa Yunani tadi ada parousia. Parousia berarti kedatangan atau kehadiran. Untuk para rasul atau murid Yesus, parousia berarti kehancuran Yerusalem. Seperti yang telah tertulis dalam kitab suci perjanjian lama dan perkataan Yesus kepada mereka. Nah, supaya jelas ya Bro Ensis ya, sekarang kita akan lihat konteks dari Matius 24 ya. Sekarang kita lihat ya konteks dari Matius 24. Dalam Injil Matius, Tuhan Yesus berulang kali memperingatkan orang-orang Yahudi tentang penghakiman yang akan segera datang. Kita bisa membacanya di Matius 22 dan Matius 23. Matius 22 ayat 1 sampai 14 itu merupakan perkataan Yesus mengenai perumpamaan kerajaan surga seperti seorang raja yang menyelenggarakan pesta pernikahan untuk putranya, ya. Dan di Matius 22 ayat 7 berkata, ketika raja itu mendengarnya, ia menjadi marah, lalu mengirim tentaranya untuk membinasakan para pembunuh itu dan membakar kota mereka. Jelas bahwa kota yang dimaksud dalam ayat di atas adalah kota Yerusalem.
yang terjadi pada generasi tahun 70 Masehi. Tuhan Yesus terus-menerus memperingati mereka akan penghakiman yang akan segera datang karena mereka menolak Sang Mesias. Nah, itu juga ada di Matius 23 ayat 33 ayat 23 sampai 39 ya. Matius 23 ayat 23 sampai 39. Nah, Matius 23 ayat 23 sampai 39. Saya bacakan ininya saja. Celaka, celaka, celaka ya. Celakalah kamu, hai para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik. Ini perkataan Yesus yang cukup keras ya untuk orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan orang-orang munafik. Jarang sekali Yesus itu berkata yang keras seperti ini. Tapi di Matius 23 ini, benar-benar Yesus berkata, celakalah kamu, hai para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik. Ayat 29, karena kamu membangun makam para nabi dan memperindah kubur orang benar. Tetapi kamu berkata, sekiranya kami hidup pada zaman leluhur kami tidak akan menjadi sekutu dengan mereka dalam hal darah para nabi. Padahal dengan begitu kamu bersaksi terhadap dirimu sendiri bahwa kamu adalah keturunan mereka yang membunuh para nabi itu. Maka kamu penuhilah takaran dosa leluhurmu. Ayat 33, hai ular-ular, hai keturunan ular bludak, bagaimana kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus para nabi dan orang-orang bijaksana serta para ahli Taurat ke antara kamu. Tetapi kamu akan membunuh dan menyalibkan beberapa dari antara mereka, dan kamu akan menyesah beberapa dari antara mereka di sinagoga-sinagogamu, dan kamu akan menganiaya mereka dari kota ke kota, supaya seluruh darah orang benar yang tercurah di atas bumi mulai dari darah Habel, orang benar itu, sampai darah Zakaria, anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat suci dan mezbah, dapat menimpa ke atasmu. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, semua hal ini akan menimpa ke atas generasi ini. Nah, ini penting, Francis. Bukan menimpa ke atas generasi 2030, enggak. Semua hal ini akan menimpa ke atas generasi ini, di mana Tuhan Yesus lagi bicara, itu generasi itu, ya, di mana Yesus sedang hidup dan berbicara, dan nanti dia mati dan bangkit, dan sampai tahun 70 Masehi, itu satu generasi itu kurang lebih 40 tahun. Yesus mati itu kurang lebih 33 tahun ya. Kemudian Yerusalem dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh para nabi dan merajam mereka yang telah diutus kepadamu. Betapa sering aku ingin mengumpulkan anak-anakmu, bagikan seekor induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu dibiarkan sunyi bagimu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikian Yesus mengatakan hal yang akan terjadi pada generasi itu, di mana ada penghakiman atas Yerusalem, di mana mereka telah membunuh para nabi dan darah orang benar yang menuntut atas Yerusalem. Jadi itu cerita Matius 24 ayat 1 sampai 3 itu didahului oleh Matius 22 dan 23 yang menceritakan hancurnya Yerusalem, Bro and Sis. Bahwa Yesus itu bernubuat sebelum dia mati dan bangkit, dia udah berkata dulu bahwa akan hancur kota Yerusalem. Dan Matius 24 ayat 3 itu juga mengatakan hancurnya bait suci Yerusalem. Jadi berkaitan. Matius 22, 23, 24 ya. Dan kalau Alkitab kan sebetulnya tidak ada pasal-pasal ayat dulunya ya, satu kesatuan. Jadi kalau dulu kita baca firman Tuhan itu satu kesatuan begitu. Nah, tadi kan kita udah baca Matius 24 ayat 3. Dan sementara dia duduk di atas gunung Zaitun, datanglah para murid kepadanya secara tersendiri sambil berkata, katakanlah pada kami,
bila manakah hal itu akan terjadi, apa tanda kedatanganmu dan akhir zaman itu. Nah, akhir zaman itu adalah bukan kesudahan dunia, karena akhir zaman itu bahasa Yunaninya itu zaman itu aion, ya. Dalam bahasa Yunani ya, kata untuk dunia adalah kosmos. Sedangkan untuk kata untuk zaman adalah aion. Murid-murid bertanya kepada Yesus tentang akhir zaman, akhir aion. Katakanlah pada kami, bila manakah hal itu akan terjadi, apa tanda kedatanganmu dan akhir zaman itu, akhir aion itu. Aion itu zaman, era, ya. Pertanyaan murid-murid Yesus ini merupakan satu kesatuan di mana hancurnya bait suci di Yerusalem berhubungan dengan kedatangan Tuhan dan akhir zaman, yaitu akhir zaman hukum Taurat, akhir zaman hukum Musa, akhir zaman perjanjian lama, Francis. Matius 24 ya, ayat 30 sampai 36. Kemudian akan tampak tanda anak manusia di langit, lalu semua bangsa di bumi akan meratat dan mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Dan dia akan mengutus para malaikatnya dengan bunyi sangkakala yang membahana, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru mata angin, dari satu ujung langit sampai ke ujung yang lainnya. Pelajarilah perumpamaan tentang pohon ara. Apabila rantingnya sudah menjadi lembut dan daunnya bertunas, kamu mengetahui bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga ketika kamu melihat hal ini terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah berada di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini, angkatan ini sekali-kali tidak akan berlalu sampai semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firmanku sekali-kali tidak akan lenyap. Namun mengenai hari dan saatnya tidak seorang pun mengetahuinya, bahkan para malaikat di surga pun tidak, kecuali Bapakku saja. Jadi Bro and Sis, waktunya sudah dekat, sudah berada di ambang pintu untuk orang-orang di generasi itu. Ya, bukan generasi nanti 2030, 2040, bukan. Ini waktunya sudah dekat, sudah berada di ambang pintu. Di generasi itu. Generasi ini sekali-kali tidak akan berlalu. Jadi ada yang mengalaminya. Masih ada orang yang hidup di masa itu. Kejadian hancurnya Yerusalem dan Bait Suci pada saat tentara Romawi menghancurkannya pada tahun 70 Masehi. Ini ditekankan lagi Matius 26 ayat 63 sampai 64 ya. Namun Yesus tetap diam. Lalu imam besar atau Kayafas berkata lagi padanya, "Aku menempatkan engkau di bawah sumpah demi Elohim yang hidup. Katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, putra Elohim atau tidak?" Yesus berkata kepadanya, "Engkau telah mengatakannya. Namun demikian aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Jadi ini Imam Kayafas ini, Tuhan bicara, kamu, kata Yesus, akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Ya. Lukas 21 ya, ayat 20 sampai 33. Ini beberapa ayat terakhir ya, Francis ya. Lukas 21 ayat 20 sampai 33. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara musuh, maka ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Ya. Pada waktu itu mereka yang berada di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan, dan mereka yang berada di dalam kota haruslah keluar meninggalkan kota, dan mereka yang berada di pedesaan janganlah masuk ke dalam kota. Sebab itulah hari-hari pembalasan supaya genaplah segala sesuatu yang telah tertulis. Jadi kalau di sini kedatangan Tuhan itu disebutnya hari pembalasan, Francis. Supaya genap segala sesuatu yang telah terjadi. Artinya Yerusalem itu dihancurkan, Bait Suci itu dihancurkan, itulah hari-hari pembalasan di mana terjadinya penghakiman ya. Tentara Romawi menghancurkan Yerusalem dan Bait Sucinya. Ayat 23 ya. Lukas 21 ayat 23.
Celakalah mereka yang sedang mengandung dan mereka yang sedang menyusui pada hari-hari itu, sebab akan terjadi kesusahan besar atas bumi dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan roboh oleh mata pedang dan akan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa bukan Yahudi sampai saat bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi itu telah genap. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, bintang-bintang, dan di atas bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung karena deru dan gelora laut. Orang-orang akan sangat ketakutan menantikan segala hal yang menimpa penduduk dunia, sebab kuasa-kuasa langit akan digoncangkan. Pada saat itu mereka akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Apabila semuanya itu terjadi, tegaklah dan tegaklah dan angkatlah kepalamu, sebab waktu penebusanmu sudah dekat. Dan kemudian dia mengatakan sebuah perumpamaan pada mereka, perhatikanlah pohon ara dan semua pohon yang lain. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ya. Demikian juga apabila kamu melihat hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Elohim sudah dekat. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini, angkatan ini, sekali-kali tidak akan berlalu sampai semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firmanku sekali-kali tidak akan lenyap. Jadi bro and sis, kejadian Yesus datang di atas awan-awan ini terjadi pada generasi ini sekali-kali tidak akan berlalu sampai semuanya itu terjadi. Jadi kejadiannya sudah terjadi pada tahun 70 Masehi, bukan generasi yang akan datang 2030 begitu, tapi ini sudah terjadi generasi pada masa itu, Francis ya. Dan juga kata-kata langit dan bumi akan lenyap ini adalah artinya di bait suci langit itu ada surga yaitu tempat Tuhan, dan bumi itu lambang simbolis daripada manusia, hubungan Tuhan dan manusia. Bait suci di zaman Perjanjian Lama itu hubungan Tuhan dan manusia orang Israel itu lenyap, Francis. Dilenyapkan pada tahun 70 Masehi. Jadi langit dan bumi akan lenyap itu adalah kata-kata simbolis, bukan realita ya, Francis ya. Nah, ini ayat terakhir ya. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, semua suku di bumi akan meratap karena dia. Amin. Jadi Wahyu itu, kitab Wahyu itu adalah kitab Wahyu tentang Yesus Kristus, bukan tentang naga atau ular atau setan atau 666, tapi ini Wahyu Yesus Kristus. Di Wahyu 1 ayat 7 mengatakan dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, mereka juga yang telah menikam dia. Artinya ini waktunya sudah dinyatakan. Mereka yang telah menikam dia itu juga melihatnya. Jadi ini pada masa tahun 70 Masehi, orang-orang di generasi penyaliban Yesus yang menikam Yesus itu melihat kejadian tahun 70 Masehi, di mana tentara Romawi menghancurkan bait suci Yerusalem, kota Yerusalem, dan bait sucinya dihancurkan. Begitu Bu Ensis. Nah, karena itu Wahyu 22 dia berkata, aku datang segera, aku datang segera. Begitu Tuhan mengasihi umatnya untuk menjadi mempelainya, dia ingin bersatu dengan mempelainya. Jadi disitulah Yesus itu di Wahyu 22 itu, aku datang segera. Kedatangan Tuhan segera itu ke mempelai wanitanya, Yerusalem baru ya. Dan itu kita adalah orang-orang yang percaya itu adalah mempelainya, dan pada waktu bait suci itu dihancurkan, maka Tuhan tidak berada lagi di bait suci yang fisik, yang bangunan yang megah orang Israel itu, tapi kita adalah bait sucinya Tuhan begitu. Nah, kedatangan Yesus di awan-awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar merupakan istilah untuk hari-hari pembalasan atau penghakiman, yang artinya terjadinya penghancuran Yerusalem dan bait suci orang Israel pada tahun 70 Masehi. Penghancuran bait suci orang Israel di Yerusalem pada tahun 70 Masehi ini mengakhiri zaman hukum Taurat dan disebut akhir zaman atau akhir zaman hukum Musa atau akhir zaman hukum Taurat. Pertanyaan murid-murid Yesus di Matius 24 ayat 3,
yaitu katakanlah pada kami bila manakah hal itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu dan akhir zaman itu, telah dijawab Yesus di ayat-ayat selanjutnya setelah Matius 24 ayat 3 yang merupakan tanda-tanda kedatangannya dan terutama di Matius 24 ayat 30 sampai 34 ya. Tadi ya. Ini saya mengulang saja. Kemudian akan tampak tanda anak manusia di langit, lalu semua bangsa di bumi akan meratat dan mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Dan dia akan mengutus para malaikatnya dengan bunyi sangkakala yang membahana, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru mata angin, dari satu ujung ke langit sampai ke ujung lainnya. Pelajarilah perumpamaan tentang pohon ara. Apabila rantingnya sudah menjadi lembut dan daun-daunnya bertunas, kamu mengetahui bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga ketika kamu melihat hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah berada di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini sekali-kali dia akan berlalu sampai semuanya ini terjadi. Kedatangan Yesus, anak manusia ya, di atas awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar ini sudah terjadi pada tahun 70 Masehi, di mana tentara Romawi menghancurkan kota Yerusalem dan bait suci di Yerusalem. Berakhirlah zaman hukum Taurat, di mana orang Yahudi tidak bisa menjalankan hukum Taurat di bait suci Yerusalem dan mereka memasuki zaman perjanjian baru yang sudah dimulai sejak kebangkitan Yesus dari kematian di salib. Dimulailah bait suci yang baru di mana orang-orang Yahudi itu sendiri menjadi bait suci yang hidup dan tempat bertahtanya Tuhan Yesus sendiri di dalam tubuh mereka yang percaya kepadanya. Yesus telah datang di atas awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Kesimpulannya ya, Francis ya, kesimpulan, Yesus telah datang ke dunia dan ke hati orang percaya. Yesus sudah datang ke dunia, namun juga Yesus sudah datang di setiap hati orang percaya. Yesus sudah lahir di setiap hati orang percaya, Yesus sudah datang di setiap hati orang percaya. Kalau dikatakan bahwa dia Immanuel, dia adalah Immanuel, Tuhan beserta kita, memang nyata dan benar bahwa Yesus yang sudah datang di hati kita senantiasa menyertai kita dan bersama kita selama-lamanya. Kedatangan Tuhan kembali. Yesus berjanji tidak akan meninggalkan murid-muridnya sebagai yatim piatu. Yesus berjanji akan datang kembali setelah pergi kepada Bapa, artinya setelah mengalami kematian di salib, lalu bangkit dari kematian dan menampakkan diri ke murid-muridnya, kemudian terangkat, pergi kepada Bapa dan datang kembali kepada murid-muridnya. Pada hari Pentakosta, setelah 10 hari Yesus terangkat, pergi kepada Bapa, Yesus menggenapi janjinya untuk tidak meninggalkan murid-muridnya sebagai yatim piatu dengan turunnya Roh Kudus dari langit memenuhi murid-muridnya, yaitu orang-orang Galilea itu ya. Dikenapilah janji kedatangan Yesus kembali kepada murid-muridnya dengan Yesus membaptis murid-muridnya dengan Roh Kudus yang adalah dirinya sendiri. Yesus telah datang ke dalam diri murid-muridnya dan orang yang percaya kepadanya. Yang terakhir, Yesus Kristus telah datang di atas awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Kedatangan Yesus di atas awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar ini sudah terjadi pada tahun 70 Masehi, di mana tentara Romawi menghancurkan kota Yerusalem dan bait suci di Yerusalem. Tuhan tidak ingin tinggal di bangunan megah bait suci secara fisik, namun Tuhan ingin tinggal pada bait suci yang hidup, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya yang disebut Yerusalem baru, mempelai wanita. Tuhan sudah bersatu dengan mempelainya. Kristus sang kepala sudah bersatu dengan tubuhnya. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati Francis semua berlimpah-limpah. Terima kasih Francis. God bless you. Haleluya. Terima kasih Pak Sugiono. Sungguh lengkap ya. Lengkap. Ada 4 bagian. Jadi saya percaya Bapak Ibu yang ada saat ini banyak pertanyaan ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau yang ingin menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan topik kedatangan Tuhan, silakan raise hand atau mungkin Bapak Ibu langsung unmute dan silakan berbicara. Waktu dan tempatnya dipersilakan, Pak.
Gede, silakan Pak Gede, silakan. Di unmute saja Pak. Baik, terima kasih Pak. Puji Tuhan, terima kasih atas paparan yang sangat indah, sangat komprehensif. Eh, Memang selama saya mengikuti MCC ini mengenai Jis, penjelasan Sisi. Christ and you, Christ and me, dan sebagainya itu memang sudah selalu didengung-dengungkan dan memang dalam ayat Alkitab begitu banyak sudah dimuat masalah bagaimana Roh Kudus hadir dalam kehidupan orang yang percaya. Namun ada beberapa hal yang mungkin saya ingin pertanyakan kepada Bapak terkait dengan topik tadi. Artinya saya berangkat dari Matius 27, tadi 24 ayat 37-44. Tadi sudah banyak disinggung. Artinya bahwa bersiap sedialah karena anak manusia datang pada saat yang tidak diduga-duga. Begitu Pak ya. Nah, berarti kedatangan anak Tuhan Yesus itu boleh diartikan unpredictable, tidak dapat diduga-duga, karena kita harus berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga itu bukan saya maksud untuk membeda-bedakan atau mengkontradiksikan antara ayat satu dengan yang lain. Nah, berjaga-jaga yang artinya unpredictable ini itu adalah suatu perbuatan, Pak ya. Jadi kita harus berbuat sesuatu, namun kita juga mengetahui bahwa dalam Efesus 2:8-9 itu bagi Anda yang percaya keselamatan itu adalah given, artinya itu bukan atas karya manusia, tapi itu adalah pemberian Allah. Nah, yang pertama timbul pertanyaan, kenapa dalam ayat-ayat yang lain, misalnya di dalam Lukas 13, bahwa keselamatan itu hasil perjuangan, jadi harus perbuatan, Pak. Jadi oleh karena itu saya mengartikan, mungkin saya keliru, dalam menanti kedatangan anak Tuhan yang tadi sudah banyak disebut oleh Bapak penceramah, bahwa kita harus berjaga-jaga untuk berbuat sesuatu. Apalagi yang saya kaitkan kepada Lukas tadi, itu melalui satu perjuangan. Tidak take it for granted ya. Nah, untuk ini mungkin mohon penjelasan antara makna kita menanti-nanti kedatangan Tuhan yang tidak perlu ada penuh dengan kewaspadaan, bagaimana Matius tadi Bapak sudah sampaikan. Tadi juga disampaikan apa tanda-tanda kedatangan, tapi dalam menunggu kedatangan anak Tuhan itu apakah perlu ada usaha-usaha tertentu ya, yang kedatangan itu unpredictable, tidak akan kita bisa predik, tapi perlu kewaspadaan dari saat ke saat. Oke. Nah, ini antara kita menunggu dan antara kita berjuang atau berbuat, karena iman juga tanpa perbuatan itu akan sia-sia atau mati. Jadi perbuatan itu penting di dalam menanti kedatangan Tuhan yang kita tidak duga-duga, yang perlu ada tingkat kewaspadaan yang tinggi. Nah, terima kasih Pak. Mohon Baik, penjelasannya. silakan Pak Sugiono ditanggapin Pak. Ya, sebetulnya yang saya ingin jelaskan tentang kedatangan Tuhan itu untuk Pak Gede ya, Arcana ya, bahwa Tuhan itu sudah datang. Ya, dari penjelasan nomor 1, 2, 3, dan 4 itu menceritakan bahwa kita ini sudah tidak perlu menantikan kedatangan Tuhan karena Tuhan sudah datang dalam diri kita. Juga untuk Pak Gede, pertanyaannya untuk Pak Gede Arcana adalah Tuhan sudah datang belum dalam diri hidup Pak Gede Arcana? Kalau Pak Gede Arcana sudah terima Yesus, sudah datang dalam diri Pak Gede. Begitu Pak. Tadi ayat tadi itu untuk yang menantikan itu untuk generasi di masa itu, murid-muridnya. Di masa itu bukan untuk kita. Jadi kalau kita membaca Alkitab, itu harus tahu konteksnya. Tuhan lagi ngomong ke siapa? Waktunya kapan?
Jadi banyak orang Kristen tidak melihat konteksnya dan diberitahu, oh itu nanti 2030. Padahal ayat-ayatnya menceritakan saat itu, di masa itu, di generasi itu, di angkatan itu. Jadi kita tidak perlu menantikan Yesus lagi untuk datang, karena dia sudah datang dalam diri kita, untuk kita ya, untuk saat ini. Dan mengenai tadi ya, mengerjakan keselamatan, Filipi 2 ayat 12-13 ya, tentang Filipi 2 ayat 12-13, itu tuh banyak banyak orang eh, terjemahan baru dengan IMB. Kemudian ini untuk informasi aja, saya salah satu pembuat Alkitab IMB. Jadi eh, saya saya telusuri semua ayat-ayat, khususnya di Perjanjian Baru itu saya telusuri, itu ada beda antara terjemahan baru dengan IMB ya. Nah, kalau terjemahan baru Filipi 2 ayat 12 itu berbeda dengan IMB. Sekarang kita baca dulu Filipi 2 ayat 12 terjemahan baru. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nih ya, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13-nya ya sekalian ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya. Nah, ayat 12 mengatakan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, ini kurang tepat terjemahan ini. Kita lihat terjemahan yang lebih tepat ya, IMB. Saya bacakan IMB ya, terjemahan Indonesian Modern Bible. Ini saya salah satu pembuat Alkitab IMB khususnya di Perjanjian Baru. Jadi untuk khusus Perjanjian Baru saya yang menjadi koordinatornya saya. Jadi saya teliti sekali untuk ayat ini ya, Filipi 2 ayat 12 nih. Oleh karena itu kekasihku, sebagaimana kamu selalu taat, tidak hanya ketika aku hadir, tetapi terlebih lagi ketika aku tidak hadir. Kerjakanlah keselamatan yang telah kamu miliki dengan takut dan gentar. Jadi kurang kata-kata kerjakanlah keselamatan yang telah kamu miliki. Yang telah kamu miliki. Jadi keselamatan itu ini sudah dimiliki oleh yang diajak bicara oleh Rasul Paulus di Filipi 2:12, mengerjakan keselamatan yang telah kamu miliki. Artinya bahwa keselamatan yang begitu wah, pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa mahal dengan darahnya tercurah itu, kerjakanlah keselamatan yang sudah kamu miliki. Artinya hargailah itu. Nah, jadi kita suruh mengerjakan keselamatan yang sudah kita miliki. Ayat 13-nya, sebab Elohimlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun kemampuan bertindak untuk menyenangkan Dia. Jadi, tapi semua itu Tuhan yang memberi kita kemauan dan kemampuan untuk menyenangkan Dia. Mengerjakan keselamatan itu dengan kemauan dan kemampuan yang dari Tuhan. Begitu, Pak Gede. Demikian Pak Gede ulasan dari saya. Mungkin yang lain teman-teman mau menambahkan, silakan. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau nambahkan atau ada yang mau bertanya lagi atau Pak Gede masih kurang puas. Tapi yang saya tangkap di sini dari awal pemaparan bahwa Yesus itu sudah hadir ya, sudah datang. Tidak lagi kita menanti-nantikan seperti yang selama ini kita pahami, bahkan yang sudah di apa namanya di banyak gereja yang masih menganut pengajaran-pengajaran seperti itu. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, Pak Gede, silakan teman-teman yang lain, Bro and Sis yang lain, mungkin ada yang masih penasaran, boleh ditanyakan. Mumpung Pak Sugiono jarang-jarang juga nih jadi speaker di sini ya. Tapi Ya, terus beberapa hadir, waktu yang lalu ini, Pak, ada selalu hadir. kesibukan. Dan Ya, maaf ya Bro Esis ya, ini
panjang sekali karena saya ingin memberikan yang lengkap ya. Ini sebenarnya saya mengajar ini 3 kali pertemuan, Bro Ensis. Iya, Dan di iya, sini iya. dipadatkan 1 kali pertemuan. Iya, Jadi iya. Ya, maaf ya kan agak udah saya kasih tanda juga. Ya, saya pikir saya kasih kode. Mungkin Bapak Bapak Sugiono mau melengkap sekalian. Saya pikir makanya saya kasih. ya Oke, maaf sekarang Pak Luhut ya. ya sekarang Pak Johannes, silakan Pak Johannes. Ya, makasih Pak Luhut. Selamat siang teman-teman CCM semuanya. Selamat siang Pak Sugiono. Terima kasih buat Kesian. pemaparannya. Eh, Panjang lebar sih saya dengar Bapak dan cukup detail, menyeluruh. Cuman ada satu sih yang menggelitik pertanyaan saya begini. Kalau tadi Bapak menyatakan bahwa terjemahan LAI yang sekarang hampir sebagian besar dipakai di negara ini dinyatakan kurang tepat, lalu Bapak memunculkan terjemahan yang lain yang disebut IMB. Maka pertanyaan saya, apa keabsahan IMB itu untuk bisa menggantikan LAI ya Pak? Dan siapa, saya pikir ini semua kan karena sebuah penerjemahan dan penafsiran dari sebuah kata dan kalimat yang sama yang kita baca dalam bahasa Inggris atau bahasa aslinya. Saya yakin LAI itu disusun oleh orang-orang yang juga ahli-ahli bahasa. Bahkan beberapa orang saya kenal secara pribadi, sangat ahli dalam pemahaman bahasa-bahasa itu. Tapi sekarang Bapak menyatakan bahwa LAI itu salah, banyak 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 penafsiran yang tidak tepat. Seperti tadi, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau diterjemahkan dibaca dari IMB, saya juga cukup terperanjat kalau kalau penterjemahan isi dari kerjakanlah keselamatan ini sudah kamu terima. Kalimat atau kata-kata yang sudah kamu terima itu tidak ada, itu buat saya something problem, Pak. Big problem itu. Karena sangat berbeda memang artinya itu. Jadi mohon izin, apakah tim dari IMB ini juga latar belakangnya, keabsahannya, keahliannya, apakah bisa dipakai untuk menggantikan LAI gitu. Terima kasih Pak Sugiono, terima kasih Pak Lut. Ya, terima kasih Ya, Pak. Silakan Pak Sugiono. ya terima kasih Pak Yohanes Budiarjo ya. Jadi begini, kalau kita mempelajari Alkitab, kitab suci kita ya, itu kita perlu membaca khususnya bahasa aslinya. Tapi ya kalau enggak ya terjemahan beberapa terjemahan. Nah, bahasa Inggris saja terjemahan King James Version, Update King James, NIV, terus yang literal ya, terus Bible, World Bible, terjemahan World Bible dan seterusnya banyak sekali ya. Amplified Bible gitu. Dan saya juga baca terjemahan-terjemahan itu dan ditelusuri sampai bahasa aslinya. Nah, saya tidak mengatakan bahwa terjemahan baru itu salah semua, enggak. Ada beberapa terjemahan yang kurang tepat ya, bukan salah, kurang tepat. Contohnya di Filipi 2 tadi ayat 12, kurang yang telah kamu miliki. Terus contoh yang tadi yang saya sebutkan Kolose 1 ayat 27, Christ in you, Kristus di dalam kamu, diterjemahkan Kristus tengah-tengah kamu. Itu kan bedanya jauh. Rahasia yang tersembunyi yang berabad-abad ini apa sih? Ternyata rahasia yang tersembunyi itu adalah Tuhan di dalam kita. Wow, itu wow banget bagi saya. Itu suatu rahasia yang disembunyikan di masa Abraham pun nggak ngerti, di masa Daud pun nggak paham, di masa Nuh aja nggak paham, tapi di masa setelah salib kita mengerti. Wow, itu dahsyat, dahsyat sekali. Di masa Musa nggak ngerti itu rahasia ini. Di masa Musa, Abraham, tokoh-tokoh Alkitab di masa lalu sebelum salib itu nggak pada ngerti. Tapi kita setelah salib ini, wow, mendapat pewahyuan kasih karunia, mendapat rahasia yang luar biasa, Mbak. Christ in you, Kristus di dalam kita, ya. Kristus di dalam saya, Kristus dalam Bro Ensi semua. Begitu penjelasannya Pak Yones ya. Jadi ada saya karena eh, oh ya para pembuat Alkitab IMB ini itu ya seperti saya itu orang-orang yang sudah mendapat gelar pendeta ya, berkecimpung di apa di di firman Tuhan sudah lama begitu ya. Jadi masing-masing penterjemah
ada IMB, ada TB, itu ada orang-orang timnya. Tapi marilah kita kalau membaca kitab itu ada terjemahan TB, ada terjemahan IMB, ada terjemahan sederhana, ya silahkan. Jadi kita cari yang tepatnya begitu. Kalau yang lebih bagus bahasa aslinya begitu. Contoh lain ya, Yohanes 15, ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Nah, itu sebetulnya bahasa aslinya itu airo. Aero itu memang salah satu artinya adalah dipotong, tapi yang lebih tepat itu diangkat. Jadi ranting yang tidak berbuah itu diangkat, ya, bukan dipotong, begitu. Jadi itu fatal sekali sehingga orang berpikir keselamatan itu bisa hilang, ya. Jadi karena kalau kamu nggak berbuah dipotong, artinya kamu kalau sudah terima Yesus, kalau nggak berbuah, wah nggak selamat, gitu. Kan nggak begitu. Begitu Pak Yones. Jadi kita kalau membaca Alkitab itu perlu dari berbagai terjemahan, khususnya bahasa aslinya kalau bisa ya. Kalau nggak bisa ya beberapa terjemahan. Begitu jawaban saya Pak. Baik, Pak Sugiono. Ada tanggapan Pak Jo? Cukup? Oke. Nah, kok gimana nih? Masih ada tanggapan apa gimana Pak Jo? Oke, kalau nggak ada lagi, oke baik. Dan persilakan waktu dan tempat juga buat bapak-bapak yang masih mungkin ada yang mau mengatakan pernyataan atau mungkin ada yang mau bertanya, silakan Pak. Iya, sebentar Pak Luhut. Oh ya, Eh, kan hilang timbul tadi. Berarti, ya tadi sempat itu. Berarti tadi jawaban Pak Sugiono tadi makin menguatkan apa yang selama ini saya pahami bahwa kita ini semua sebetulnya penganut dari bukan sebuah agama sebetulnya, tapi sebuah tafsir dari sebuah agama. Karena sekali lagi tadi saya katakan LAI itu bukan orang-orang yang kemarin sore juga dalam pemahaman bahasa-bahasa yang sudah mereka kuasai. Mereka semua bergelar doktor, paham sekali. Bahkan salah satu dua orang yang saya kenal banget dan saya sempat berdiskusi dengan beliau itu bahwa bagaimana mereka menerjemahkan sampai menjadi standar di LAI-nya Indonesia itu sama seperti penuturannya Pak Sugiono tadi bahwa mereka sudah membandingkan membaca bahasa yang aslinya dan bla 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 bla. Tetapi hasilnya sekarang dengan makin majunya dunia internet, dunia informasi dan semakin banyak orang lebih pandai, lebih bisa memahami, akhirnya terjadi buat saya sebuah benturan dari sebuah penafsiran. Izinkan saya seperti mengatakan begini, ketika saya membaca sebuah cerita dalam bahasa Inggris, saya ahli bahasa Inggris, saya paham bahasa Inggris, saya menerjemahkan kalimat dan kata seperti ini, tetapi the whole story sama, cuma dari beberapa kata kalimat istilahnya titik koma detailnya, mungkin saya berbeda dengan orang lain yang membaca dengan titik koma yang sama berbeda, tapi the whole story-nya ketemu. Tapi kalau itu yang dipertentangkan dengan titik komanya, maka saya jadi berbeda. Apakah seperti itu, Pak? Sehingga saya beberapa hari yang lalu mendengar seorang pakar namanya Islam Bahrawi. Dan kita semua sudah tahu siapa beliau lah di sepak terjangnya di Indonesia ini, betapa beliau berperan di garis depan untuk mematahkan gerakan-gerakan teroris garis keras dari rekan sepupu kita ya. Mereka juga dia mengatakan sama bahwa masalah penerjemahan, penafsiran itu bisa membuat orang jadi berbeda. Kita ini semua sebetulnya bukan penganut agama, tapi penganut agama yang ditafsirkan. Saya seperti tadi Pak, 2 ayat yang tadi Bapak sampaikan itu saya betul-betul kaget, shock saya hari ini. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, itu diartikan seperti itu semula. Sekarang menjadi kerja keselamatanmu yang sudah kamu terima. Kalimat yang sudah kamu terima itu jadi totally different buat saya itu. Jadi ini makin menguatkan sekali pandangan saya bahwa kita sebenarnya hanya pengekor dari orang-orang yang menerjemahkan, orang-orang yang mengartikan, dan kita ini semua pengikutnya saja. Karena kita sendiri tidak tahu seperti apa gitu, Pak. Makasih. Ya, saya tanggapi Pak ya. Begini Pak, jadi kita itu memang bukan pengikut agama,
tapi pengikut Kristus. Jangan lupa ya, kita itu pengikut Kristus, ada roh kebenaran di dalam diri kita. Boleh banyak terjemahan, karena itu kita waktu kita membaca terjemahan ABC ini, kita teliti mana yang lebih tepat. Tadi udah saya bisa sampaikan sekian banyak ayat nanti yang saya perbaiki ya. Tadi Yohanes 15 ayat 2, terus tadi Kolose 1 ayat 27. Itu harusnya Kolose 1 ayat 27 itu menjadi apa suatu hal yang besar juga, karena Kolose 1 ayat 27 itu penting banget dalam kehidupan kita. Bahwa Kristus udah di dalam kita, bukan di tengah-tengah kita, di dalam kita. Itu rahasia yang disembunyikan. Jadi bukan hanya Filipi 2 ayat 12 yang membuat perbedaan ya. Tapi juga Kolose 1 ayat 27, Yohanes 15 ayat 2 juga besar itu. Terus saya bisa tunjukin Yohanes 3 ayat 34 atau 36. Itu beda jauh. Beda jauh. Nah, kembali lagi bukan masalah penganut tafsiran, bukan. Tapi kita itu penganut Kristus. Jangan salah, kita itu penganut Kristus, ada roh kebenaran pada kita. Terjemahan-terjemahan yang ada pun, IMB pun perlu revisi ya. Kemarin saya menemukan ada setelah saya cek ulang lagi ada kurang tepatan, perlu revisi begitu. Haleluya. Jadi kita itu perlu cek dari terjemahan ini juga bahasa aslinya begitu Pak. Itu anjuran saya. Kita itu penganut Kristus, ada roh kebenaran dalam kita. Kita perlu melihat terjemahan-terjemahan ini yang 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya dan bahasa aslinya. Nanti Roh Kudus menuntun kita yang benar tuh yang ini gitu loh Pak. Halo Hud, Ya, silakan Pak. saya jujur ya, jadi pusing. Barusan pernyataan jelas sekali bahwa IMB juga perlu direvisi gitu loh. Pusing benar-benar. Yesus di dalam kita tuh clear. Nggak usah diterjemahkan lagi tentang Yesus bersama dengan kita atau bersama-sama dengan orang ramai. Yesus di dalam kita udah clear. Banyak orang paham bahwa Yesus di dalam kita gitu loh. Ya. Saya tadi waktu baca Alkitab tulisan Alkitab yang IMB itu saya cocok ini, saya pusing juga, bingung ini gimana nih ceritanya nih. Oh ternyata ada Alkitab yang diterjemahkan oleh Pak Sugiono begitu. Saya pikir kreatif ya begitu loh. Salah satu Pak, saya salah satunya. Ya, yang pastinya kita jadi pusing dalam arti kata apa ya? Sebenarnya Yesus di dalam kita itu sudah jelas. Lantas bagaimana kita itu hidup berbuah-buah untuk kemuliaan bagi Tuhan Yesus? Jauh lebih penting daripada kita koreksi ini, koreksi itu, apa segala itu. Itu menurut saya ya, saya mohon maaf Pak Sugiono ya, begitu ya. Kenapa? Karena di dalam penyampaian firman Tuhan itu harus ada damai sejahtera yang kita dapat begitu. Kalau tidak ada damai sejahtera yang kita dapat, jujur ya, itu perlu kita merenungkan kembali begitu. Ya. Kalau kita bicara saya itu awal sekali ingin belajar firman Tuhan. Waktu saya bicara tentang firman Tuhan, orang bilang, coba kamu pelajari itu akar bahasanya apa segala. Saat itu saya jujur, saya nggak mau lagi baca firman Tuhan. Kenapa? Loh itu ini semuanya akan salah nih, si LAI ini gitu loh. Saya harus baca bahasa aslinya, apa segala gitu loh. Ya, saya pikir tidak salah juga, silakan aja belajar bahasa asli gitu loh. Tapi di dalam pembicaraan seperti ini, itu rasanya sih banyak orang akan pusing gitu dengarnya gitu loh. Ya, jadi ya saya nggak tahu ya, hari ini saya agak puyeng aja gitu dengarnya gitu loh. Gini Pak, Alkitab itu, kitab suci itu sebagian besarnya sudah betul. Cuma ada 1, 2, 3, ada beberapa bagian yang kurang pas, terjemahan yang satu. Ada terjemahan yang ini, ada yang kurang pas, 1, 2, 3 bagian. Tapi jangan gara-gara kurang tepatnya yang ini, terus kita nggak mau membaca Alkitab. Itu kan kesalahan kita. Berpikirnya pusing sendiri. Padahal nggak usah pusing. Bapak udah menyatakan bahwa Bapak udah punya Kristus di dalamnya. Ya percayalah pada Kristus yang di dalam Bapak. Sederhana kok hidup ini sama Kristus kok. Tuhan udah di dalam kita.
Cuma saya memberitahu untuk yang alamat ini, misalkan tadi Filipi 2 ayat 12 yang dibacakan tadi ada kurang tepat. Yang tepat ini. Karena kalau terjemahan kurang tepat, kan pemahaman kita jadi nggak pas. Seperti Kristus di tengah-tengah kita. Dengan Kristus di dalam kita kan beda jauh, Pak. Pak Sugiono, saya sebagai orang Kristen dan melayani Tuhan, ya cukup lumayan lama lah begitu. Mengerti firman tidak bicara tentang kita harus sekolah teologi ataupun pendeta atau apa segala begitu. Sorry to say ya Pak ya, mohon maaf ya begitu. Sehingga saya lebih menekankan bahwa jadilah orang Kristen yang menjadi berkat bagi orang lain. Jadilah orang Kristen yang menjadi karakter Yesus harus ada di dalamnya. Itu yang harus diperjuangkan terus begitu. Ya, menurut pandangan saya. Karena kalau kita bicara tentang Yesus sudah datang, ya silakan-silakan aja. Banyak dokter-dokter teologi yang mereka juga bukan orang bodoh yang mengatakan bahwa nanti akan ada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saya tidak bicara salah dan benar begitu. Yang pastinya mereka bukan orang bodoh. Itu para bapak-bapak gereja juga orang-orang hebat begitu. Ya, begitu juga kembali lagi mengenai terjemah yang tadi Bapak sendiri nyatakan bahwa itu juga Bapak sendiri juga perlu koreksi. Terus terang bagi saya sih sangat lucu sekali gitu loh. Ya kan, kalau Bapak masih koreksi ya jangan munculkan IMB itu gitu loh. Koreksi dulu sudah maksimum baru dimunculkan begitu loh. Sorry Pak Greno ya. Jadi Pak, gini Pak ya. Ya, Jadi ya. kalau kita bikin Alkitab itu kan ada revisi 1, revisi 2. Revisi 1 itu memang revisi itu digunakan, setelah dicek kembali berulang kali lagi, ini ada sedikit lagi kurang tepat. Tapi itu terserah Bapak sih menilainya seperti apa. Yang ingin saya jelaskan, kalau bikin buku pun ada revisi 1, ada revisi 2 begitu. Terus berikutnya ya, kita ini jangan tergiur oleh gelar, mau doktor, mau profesor. Yesus itu tersandungnya sama yang disebut orang diagungkan ahli Taurat, ahli Farisi, ahli Taurat. Yesus itu malah dicerca sama yang punya gelar-gelar ahli Taurat segala macam. Jadi yang penting itu bukan gelar kok. Yang penting itu kita menyadari Kristus, Roh Kristus ada dalam kita, dia memimpin kita. Hidup kita itu pimpin dia benar-benar dan dia bisa berbicara sama kita, menuntun kita. Itu tuh yang penting, bukan gelar. Saya maaf kata Pak ya, saya nggak sekolah teologi ya loh Pak. Jangan dikira saya sekolah teologi ya. Saya tidak sekolah teologi ya. Tapi saya pendeta. Saya pendeta. Saya sekolah Roh Kudus Pak. Clear dalam arti kata kalau Pak Giono, kalau pendekatan Pak Giono bahwa Roh Kudus dalam kita dia akan memimpin kita, maka pembacaan firman Tuhan juga dia akan memberi pengertian kepada kita juga begitu. Itu clear gitu loh. Betul. Karena itu tapi kan kalau kita ada terjemahan yang kurang pas, kita memberitahu kan nggak salah, Pak. Enggak. Saya nggak anggap itu salah. Hanya saya pusing aja dalam arti kata bahwa dalam arti kata tadi kan perbincangannya itu dari Pak Yohanes ya, dalam pengertian LAI begitu ya. Lantas ternyata Bapak merubah ataupun Bapak memperbaiki lah begitu, menjadi koreksi-koreksi, ada beberapa koreksi begitu. Saya hanya mengikuti perjalanan cerita tentang itu, lantas Bapak masuk lagi bahwa IMB juga Bapak ada revisi atau apa begitu. Sehingga saya merasa bahwa wah ini mana yang benar gitu loh. Ayo Pak Suwanda. Ya. Sorry. Ya, masing-masing kita, ya LAI punya penerjemahan sendiri, banyak versi-versi ya, penerjemahan daripada Alkitab. Nah, kita memperkaya daripada kita melihat dari sisi masing-masing yang menerjemahkan itu. Jadi ya ada baiknya juga gitu kan. Seperti juga kalau kita lihat di sini banyak perbedaan-perbedaan. Ada yang bilang sudah datang atau belum datang, itu pun kita hanya di sini sharingkan, terserah masing-masing akhirnya kembali untuk mendalami secara pribadi gitu ya. Nah, kalau Filipi 2 ayat 12, dari dahulu pun saya ayat ini ya, kerjakanlah keselamatanmu. Saya dari dulu udah punya apa istilahnya, melihat ayat ini, kerjakan keselamatan itu sudah harus kita miliki dulu, baru kita bisa kerjakan.
Seperti kerjakanlah kehidupanmu. Berarti kita harus hidup, ada kehidupan dulu, baru bisa melakukan segala sesuatu di hidup ini. Dari dulu saya udah tahu bahwa ini keselamatan sudah ada. Dan kerjakan keselamatan itu yang sudah ada itu. Jadi kerjakan keselamatan, keselamatannya sudah ada dulu gitu. Dari dulu saya udah melihat seperti ini ayat ini gitu kan. Jadi nggak usah ada Betul. telah atau gimana. Clear. Jadi kalau keselamatannya belum ada, apa yang kita kerjakan? Jadi kalau misalnya belum ada, malah harusnya capailah keselamatan itu. Tujuanmu adalah keselamatan, tapi kan ini enggak kerjakan keselamatan itu. Jadi keselamatan itu sudah ada dulu, baru kita bisa kerjakan. Kita bisa menulis, bolpennya sudah ada dulu, baru kita bisa menulis. Kita bisa istilahnya makan, nasinya sudah ada dulu, baru kita bisa makan gitu. Jadi ya memperkaya dari segala sisi, dari segala aspek ya. Penerjemahan itu boleh aja lah, nggak apa-apa, nggak usah diperdebatkan. Kita melihatnya saling menguntungkan gitu. Jadi Betul, Pak. melihatnya, Setuju, Pak. jadi gitulah. Kalau kita semua, ya kalau kita hanya baca aja juga nggak apa-apa, nggak melihat terjemahan-terjemahan lain. Tapi kalau kita lihat benang merah pelan-pelan, itu memang perlu perhatian khusus pimpinan Tuhan sehingga clear gitu, gitu. Jadi Ya, setuju, Pak. ya pimpinan Tuhan inilah. Apakah kita berdasarkan pimpinan Tuhan murni gitu? Kadang-kadang banyak yang nggak murni gitu, mengatakan dari Tuhan tapi membandingkan dengan kitab ini, kitab itu, terjemahan ini, pendapat-pendapat yang lain-lain. Dari sekian banyak pendapat yang mana mau diambil, gitu kan? Nah, susah itu kan. Jadi, nah coba bisa nggak benar-benar full hanya satu, hanya Tuhan, hanya Roh Kudus yang membuka kita. Bisa nggak fokus ke sana? Nah, itu yang akhirnya kita mesti melihat perbedaannya. Apakah kita benar-benar dituntun oleh Tuhan atau melihat perbandingan-perbandingan, pandangan-pandangan kita melihat mana yang lebih baik. Itu beda gitu. Jadi kalau kita melihat 10 perbandingan-perbandingan yang berbeda, kita ambil yang mana? Ya kita sendiri bingung. Jangankan 10, 5 lah gitu perbandingan yang berbeda-beda, 5 lah atau 3 lah. Kita ngambil yang mana itu? Nah, jadi bisa nggak benar-benar hati kita full ke Tuhan tuh. Nah ini tinggal pilihan kan di diri kita masing-masing. Full ke Tuhan atau kudus yang mana sih? Yang mana kita baca nih? Yang benar yang mana? Bisa nggak Tuhan pimpin kita? Bisa nggak Roh Kudus pimpin kita? Jawabannya ya di diri kita masing-masing akhirnya kan. Mau yang baik yang mana kita terapkan di hidup kita. Oke, itu aja. Terima kasih. Oke. Ya, untuk tambahan sedikit ya, bahwa pembuatan Alkitab itu nggak sendirian saya ya, tim ya. Jadi perlu diketahui ya untuk ini ya. Ini sekedar aja informasi ya, bahwa itu berupa tim, bukan sendirian saya. Begitu. Terima kasih. Saya kira sudah cukup clear ya tadi Pak Suwanda ini. Oke, baik. Nah, terima kasih buat Pak Tommy, terima kasih Pak Suanda, terima kasih Pak Sama-sama. Sugiono. Karena kita juga melihat waktu juga ya. Nah, bagaimana nih Pak Heri? Kita sudah lewat 13 menit. Gimana nih? Apakah kita lanjut lagi? Atau masih Pak Gede mau bertanya lagi nih kayaknya nih? Atau kita tutup dulu ya? Silakan tutup dulu, silakan, silakan. Nah, Ya kita tutup tutup dulu, dulu. ntar baru Pak Gede tuh mau nanya lagi. Oke, ya, oke, baik. Lah, Pak Tommy deh yang tutup kita dalam doa. Oke. Oke, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur atas sharing di CCM. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kami memberkati, beri pengertian kepada kami semuanya. Berkati hambamu Pak Sugiono yang sudah sharing firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kami percaya hanya karena karya Roh Kudus lah yang membuat kami dapat mengerti kebenaran firman Kristus. Terima kasih pakai CCM untuk menjadi berkat bagi banyak hamba-hamba Tuhan, baik juga Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan Yesus, biar melalui sharing-sharing firman ini, kami jauh lebih paham lagi Tuhan akan isi hatimu di Alkitab ya Bapak. Terima kasih, Engkau yang memberkati seluruh hamba-hambamu di CCM, baik juga seluruh peserta yang hadir, berkati seluruh pelayanannya, baik juga keluarganya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima Amin. kasih Pak. Amin, amin. Silakan Pak Gede. Tadi mau ngomong apa Pak? Mau sampaikan apa? Boleh sebentar kita kasih waktu beberapa Oke, menit. sedikit aja Pak, sedikit aja. Pertama, untuk mohon penjelasan apakah MCC ini berkiblat kepada IMB atau TB? CCM Pak, jangan terbalik. Ah, ICM, oke, 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 oke. Mohon maaf, mohon maaf. Apakah berkiblat kepada IMB atau TB? Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua begini, akhirnya kita harus mencari suatu justification of the truth, yaitu dari segi aspek epistemologinya tentang masalah kebenaran. Kayaknya kita akan semakin sulit untuk memperoleh kebenaran secara objektif ya. Jadi dengan berbagai referensi dan pola pikir yang kita anut ini, akhirnya kebenaran itu secara objektif sulit dicapai, paling berkiblat kepada kebenaran secara pragmatis, skeptis, ya, subjektif, relatif, dan sebagainya. Sehingga kayaknya untuk mencapai satu kebenaran secara objektif itu akan semakin sulit. Apakah memang itu biar berkembang begitu saja, hingga akhirnya kita akan memperoleh cara berpikir yang berbeda-beda, saya kira wajar itu. Itu saja pertanyaan kami, terima kasih. Silakan Pak Suwanda mewakili dari CCM menjawab pertanyaan itu. Ya, Pak Heri. CCM nggak berkiblat kepada satu terjemahan atau beberapa terjemahan ataupun mengumpulkan 10 atau lebih terjemahan gitu. Kita nggak berkiblat ke sana. Apa yang kita bicarakan di sini itu yang menjadi fokus kita, yaitu Christ in you and me, gitu kan? Nah, dari sinilah titik tolak kita, gitu kan? Titik tolak bagaimana memahami Alkitab. Titik tolaknya Christ in you and me. Dari sini kita membaca Alkitab. Apakah Kristus bisa membuka pikiran kita atau menerjemahkan yang tertulis itu sehingga kita mengerti yang firman yang hidup itu. Nah, ini fokus kita, Christ in you. Dia yang membuka pikiran kita. Dia yang istilahnya melihat rahasia-rahasia yang ada di Alkitab. Karena kita menyelidiki, Allah itu menyembunyikan rahasianya. Kita menyelidiki. Nah, kalau kita menyelidiki pasti dibukakan. Gitu. Menyelidikinya bukan kemampuan daripada pikiran otak kita atau pengetahuan-pengetahuan yang kita pelajari. Kalau dasarnya pengetahuan-pengetahuan yang kita pelajari, ya sama aja kita akan balik ke yang lama-lama juga. Ya dulu kita belajarnya belum datang, ya kan, kedatangannya nanti-nanti. Kalau kita berdasarkan pengetahuan itu, kita kembangkan itu tetap nggak berubah akhirnya. Jadi ya kembali kepada kita semua masing-masing akhirnya. Apakah kita setuju atau mempercayai bahwa Christ in you itu benar-benar terjadi. Bahwa Christ in you itu benar-benar ada. Nah, kalau benar-benar terjadi dan benar-benar ada, bagaimana gitu? Apakah dapat membawa perubahan bagi kita di dalam memahami dia? Nah ini, apakah itu terjadi perubahan dalam kita memahami dia bila dia ada dalam kita? Itu pasti ada. Kalau dianya tidak ada di dalam kita, mungkin kita terombang-ambingkan yang mana gitu. Tapi emang pergumulan, perenungan, pendalaman mengenai dia di dalam kita harus clear dulu. Kalau ininya nggak clear, kita membandingkan pandangan-pandangan akhirnya dalam kehidupan kita untuk mencari dan mengenal dia. Jadi kebenaran semu yang kita dapatkan dari berpuluh-puluh ataupun 5 pandangan, 10 pandangan. Yang mana gitu. Jadi kiblatnya ya, kalau mau dibilang kiblat, ya Christ in you, Christ in me gitu. Ya, Roh Kudus, Roh kebenaran ya Christ itu sendiri gitu kan. Dari situlah titik tolaknya. Jadi titik tolak kita hidup di dalam keselamatan yang sudah diberikan itu. Titik tolaknya itu karena di dalam dia itu berarti kita sudah selamat.
Karena di dalam Dia kita menerima kehidupan kekal. Dari situlah kita melihat lagi apa yang dimaksud keselamatan itu, bagaimana kita mengerjakan keselamatan yang sudah diberikan itu, dan mengerjakan keselamatan itu istilah keselamatan itu yang dikerjakan, yang diberitakan gitu. Keselamatan itu yang diberitakan gitu. Dikerjakan, disampaikan, digali, digali sampai benar-benar sambung menyambungnya, benang merahnya semakin jelas, dan oh seperti itu Kristus itu, dan itu terjadi memang di dalam hidup kita. Jadi itulah, jadi kiblat kalau ditanya seperti Pak Gede nanyakan, kita nggak berkiblat kepada terjemahan salah satu terjemahan manapun, ya. Jadi kita juga nggak terpaku mempelajari bahasa-bahasa di Israel supaya lebih paham. Orang Israel aja juga nggak paham Alkitab, yang ngerti bahasanya gitu kan. Nah itulah, jadi ya terserahlah pandangan masing-masing bagaimana melihat apa yang ada di CCM gitu. Kita share gini ya terserah, jadi masing-masing punya keputusan sendiri. Oke, terima kasih. Ya. Baik, Pak Eri ada tambahan Pak menanggapi? Saya Ada, ada sedikit terima ini ya. kasih untuk Pak Sugiono, Ya, namanya menarik. Juga untuk Pak Yohanes Budiarjo, Pak Tommy Manuel tadi, Pak Gede, itu pertanyaan-pertanyaan itu justru membuat kita lebih kreatif lagi untuk menggali. Nah, kalau mengenai pemahaman yang tadi disinggung oleh Pak Yohanes Budiarjo, memang jangan sampai kita berdiri di atas satu pemahaman. Pemahaman kan ujungnya juga doktrin. Tapi yang kita lihat itu Kristusnya yang diberitakan, bukan cara pemahaman pemberitaan dari semua pendapat orang. Nanti kita kejebak. Ya. Tapi kalau kita pelajari Kristusnya yang sudah katanya ada dalam diri kita, ya kita buktikan, dan dia sendiri yang mengajar, dia sendiri yang memberikan pencerahan. Nah, pemahaman ataupun doktrin atau pendapat dari semua bapak-bapak agama, bapak-bapak rohani kita itu sebagai bahan referensi. Tapi dialah yang mengajar kita langsung. Nah, akhirnya pemahaman itu akan terus berkembang karena perbendaharaan kata, mengungkapkan setiap kata dalam Alkitab dari seluruh dunia itu sangat-sangat terbatas. Jadi kita harus menerima perubahan itu, karena itulah satu kemajuan, ada perubahan. Jadi pemahaman ini yang sebenarnya A menjelang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun berubah lagi. Nah, itulah progres, itulah Allah yang hidup. Nah, dia itu yang kita butuhkan untuk bisa mencerahkan pemahaman kita. Dan semua pemahaman yang lain harus kita terima, jangan ditolak, karena itu juga hasil dari Roh Kudus yang berbicara kepada setiap orang beda-beda. Nah, tetap sesuai tahap-tahap kedewasaannya. Jadi bersyukur perbedaan-perbedaan itu justru mempertajam dan memuliakan dia dan mendekatkan kita kepada dia. Jadi untuk Pak Gede, bahwa uh, CCM ini fokusnya hanya kepada Kristus, Bible, tapi tidak menutup kemungkinan semua informasi dari lain-lain interdenominasi kita tampung, karena kita pertajamkan, karena itu toh firman Tuhan juga. Itu aja sih. Jadi terima kasih Pak Sugiono menambah wawasan dan penjelasannya detail, detail sekali, bahkan detail dari teman-teman CCM diwarnai lagi dengan ayat ini jadi tambah, wah, tambah iya, mudah, mudah dimengerti oleh uh, setiap orang awam yang baru mengenal CCM. Terima kasih Pak Sugiono. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Ya. oke Pak, kita tutup 12.30. Nah, mungkin Pak Sugono mau ada statement terakhirnya Pak. Ya, itu betul sekali ya, Pak Heri bicara tentang bahwa kita itu dalam perjanjian baru ini adalah fokusnya pada Kristus, Christ Center. Di sini kan Christ Center Ministry ya. Jadi memang fokusnya Christ, Kristus. Nah, Tuhan tuh begitu sangat besar, nggak bisa cuma, maksudnya Alkitab itu kan sedang menceritakan tentang Tuhan yang besar, tapi Alkitab yang sekian halaman itu kan tidak mampu untuk mengungkapkan segalanya. Jadi kita bukan fokusnya pada Alkitabnya, tapi fokusnya pada Kristusnya.
Kita bisa mengenal Kristus melalui Alkitab itu, tapi jangan salah kita beralih fokusnya pada Alkitab, tapi fokusnya pada Kristus yang hidup, Tuhan yang hidup, bukan firman Tuhan yang tertulis, tulisan-tulisan firman Tuhan, tapi firman Tuhan yang hidup fokusnya. Kita bisa mempelajari firman Tuhan, Tuhan yang hidup ini melalui yang tertulis begitu, tapi fokusnya tetap pada Kristus, Sang Firman yang hidup begitu. Setuju sekali Pak Eri. Terima kasih, Francis. Terima kasih untuk waktunya mendengarkan ini. Silakan Francis renungkan ya. Kita masing-masing punya roh kebenaran, roh Kristus. Sang kebenaran itu ada Kristus itu sendiri. Jadi jangan khawatir. Kita akan teralihkan pada hal yang tidak benar. Maksudnya begini. Kalau kita sering bergaul dengan yang asli, kemarin saya cerita di minggu lalu ya, saya cerita di sini ya. Kalau kita sering bergaul dengan Sang Kristus yang asli, Kristus yang hidup, maka kita akan tahu nanti yang bukan dari Kristus. Begitu. Kemarin kan minggu lalu saya di CCM kan cerita tentang kalau seorang teller bank biasa ngitung uang di bank, ya itu udah tahunan, udah biasa. Kadang-kadang ada uang palsu itu dia kerasa, nggak pakai alat dia kerasa, terus dia cek lagi pakai alat. Jadi orang yang bergaul dengan yang asli itu tahu mana yang palsu, mana yang asli. Jadi saran saya bergaulah dengan Kristus setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Nanti kita akan tahu kok dia punya karunia di dalam diri kita, diberi karunia untuk membedakan roh. Artinya gini, karunia untuk mengetahui hal yang bukan dari dia. Itu karena kita anak-anak Tuhan, menurut Roma 8 kita pasti dipimpin oleh rohnya. Begitu. Itu saja sih pesan saya. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati semua. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sugiono. Terima kasih. Ya, karena kita mau akhiri. Ya, begitulah ya. Semua kita anggap sebagai menambah hasanah lah ya. Tetap patokan kita LAI, tapi untuk menambah warna, ya nggak ada salahnya kita juga pelajari dari hal yang lain. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih buat Bapak Ibu, buat Bro dan Sis. Kita akhiri saja ya. Nah, mungkin saya akan ke Pak Heri. Ya, oke. Terima kasih Pak Sugiono. Terima Ya, kasih. sampai nanti Pak Heri. Luhut, Ya, terima kasih. Pak Gede. Sugiono. Pak Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Yohanes. Terima kasih kita Pak Joni. ya. Saudara. Ada atas mana? Pak Alek. Terima kasih. Dua, tiga. Semua.